dan itu ngajak Mas Anes ini kalau Jidok di pegang Mas Anes jadi sesuatu nih. Ya udah kita pegang dan akhirnya jalan lumayan karena memang aku pikir adalah harus personal branding harus penting. Ya, branding itu penting. Pada saat branding jadi pasti brand akan datang gitu. Kenapa lu sering ke Malaysia, Mas? Karena kan satu mungkin ya marketnya kan masih sama nih, seluruh rumpun Melayu. Atau kenapa memang di sana tuh jarang konser kah? Bukan, karena memang permintaan besar sekali untuk musik Indonesia besar sekali. Mungkin di tahun-tahun kemarin itu banyak banget konser-konser yang di sana dan itu sold out. Wih, jangan-jangan itu jadi manajer kita lagi. Kayak gak ada ini nih. Ya kan, bisa nih. Bisa. Wah, kayaknya udah siap-siap mau resign dah. Sekarang gua ada di satu tempat yang keren banget, gue nggak tahu mau diomongin apa, mau diajak seperti apa gue nggak tahu. So pasti di Brosis Bercanda. Aneh. Kali ini dibuka sama narasumbernya langsung. Iya. Pelaku dunia kreatif Tangsel. Bukan aja sih, Indonesia lah, Indonesia. Siapa nggak kenal Anes Rembes? Anes Rembes. Ya kan? Rembes apa Rembes? Nggak tahu gua. Nggak tahu kenapa nama lo Rembes sih dipanggil Rembes kenapa? Kenapa Rembes ya? Kenapa? Oke, kalau ngomong Rembes apa Rembes nih? Rembes sih sebenarnya. Rembes. Rembes. Anes Rembes. Kalau dulu di Jogja itu ada Aldo Iwakabo. Keli Peripur Lara. Oke. Iya kan, Anang Neng Neng Nenggung. Dia bingung. Kalau itu kayaknya seruan yang tadi dah, yang mobil dah. Ya ganti aja memang ya. Yang mobil dah. Ganti ya. Bisa ganti gak nih? Oke, terus Peripur Lara, Neng Neng. Jadi Diding ini itu, Towo. ya, jadi itu suara sumbang di mana orang penyiar gitu. Aku dulu siaran radio. Oh, radio. Ah, dulu ini dia langsung ngomong dia seorang penyiar, padahal ada di Matador ya, kita harus nanya ini tuh. Ada ya, biarin. Emang susah kalau penyiar. Anak kreatif bebas bro, anak kreatif bebas. Jadi aku nama itu dulu tuh nama panggung lah ya. Ya, siaran radio lah ini. Nama di udara ya. Di udara lah. Anes Rembes. Kenapa Rembes? Karena pagi-pagi itu aku datang buka studio dan buka pemancar, nyalain pemancar. Nah, terus dan itu Rembes itu karena ya banyak rembes ya dulu kan namanya rembesan lu gitu lo belum mandi lu langsung siaran seperti itu. Jadi kata-kata itu aja sih. Plafon rembes gitu kan. No. Jadi emang siaran pagi aja sih gara-gara siaran kan sering kencing. Jadi rembes ya? Bukan namanya beser. Enggak. Beser. Jadi itu sih sebenarnya ada. Dulu siaran di mana emang Mas? Di Ista Kalisa FM Yogyakarta. Ista Kalisa FM Yogyakarta. Cuma di Jogja doang siarannya. Bagus nggak sih radio kok baru dengar gua? Udah lama itu radio kampus bro sebenarnya. Oh, radio kampus akhirnya ke swasta. Oke. Jadi dulu Anes ini adalah seorang penyiar radio. Berapa lama jadi penyiar radio Mas? Lama ya, dari awalnya aku kuliah dulu kan ada kalau di kampus tuh ada apa namanya UKM, aku di UKM radio itu sendiri. Berarti sudah menyukai dunia broadcast dari dulu ya, dari zaman kuliah ya berarti ya. Zaman kuliah. Terus nggak nerusin ke komersil radio? Enggak. Aku lebih ke MC dulu ya, MC. Habis itu langsung bikin acara-acara, terus akhirnya membuat satu ekosistem ya. Kalau di Jogja itu kan udah dapet banget ya. Cuma di kampus itu nggak ada yang gerakin gitu kan. Ya udah aku coba menggerakin, membuat satu ekosistem gimana ada wadah untuk musik gitu kan. Dan akhirnya aku bikin acara bukan festival ya, lebih ke kalau apa ya dulu tuh kalau setiap ulang tahun kampus pasti ada ya. Aduh, pensi. Bukan. Ya? Istilahnya apa? Distatalis. Iya. Oh, itu ulang tahun kampus tuh. Ulang tahun kampus. Kan lu nggak kuliah kan ya? Enggak kuliah. Makanya nggak tahu. Iya, kuliah subuh dulu. Kuliah subuh. Distatalis. Emang kampus lu di mana? Di ya Aprin itu Akademi Perindustrian dulu. Akademi Perindustrian Yogyakarta. Aprin namanya. Temen gua Ulisa, universitas langsung bisa. Nyetir mobil. Cuma 3 bulan belajar di Ulisa, ya kan langsung dapat sertifikat. Ya kan kayak gitu. Terus sertifikatnya di sekolahin udah gitu. Iya. Nah, lo abis jadi penyiar masuk ke salah satu brand rokok di situ Mas. Jadi ceritanya sebenarnya aku
sebelum ke perusahaan rokok itu sebenarnya aku jadi IO dulu ya. Jadi jadi lu bikin IO dulu. IO itu tuh IO radio sih sebenarnya. Aku deket sama kepala cabang perusahaan rokok itu, Klasmel di Jogja. Habis itu aku suruh bikin activity dan akhirnya ada beberapa brand itu suka apa yang gua jalani itu suka dari activity-nya ya. Karena ada selling, ada awareness-nya juga, ya kan, ada selling, ada samplingnya juga. Kalau dulu kan masih bisa sampling produk gitu, kalau dulu kan seperti itu aku yang jalanin waktu itu. Oh berarti lo perusak generasi bangsa juga, orang di mahasiswa di kampus lo suruh ngerokok, arahnya semuanya ya kan, arah lo, itu udah enggak lagi sekarang. Karena udah enggak lagi. Itu awal zaman dulu lah, zaman dulu kan ngerokok bebas kan masih, dalam ruangan pesawat aja masih bisa ngerokok zaman dulu. Iya, tapi sekarang udah nggak bisa ya. Jadi perjalanan itu dari penyiar menjadi seorang IO, baru masuk ke brand rokok itu. Nah terus kalau gue lihat biografi lo juga terlibat di Tiger Wong Entertainment mas dulu. Iya. Dulu ya. Itu gimana cerita tuh bisa akhirnya? Dulu banget lah, baru. Ketemu tahun lalu lah. Iya. Jadi aku di perusahaan rokok Klasmel itu 18 tahun, baru keluar kemarin itu. Pandemi ya? Pandemi itu aku keluar, terus akhirnya aku diajak Baim gabung untuk di Tiger Wong. Terus kita bikin bisnis untuk kedepannya seperti apa, jualin Baim, bantuin Baim untuk kedepannya seperti apa. Terus sempat kita meeting sama Raffi juga untuk bikin sesuatu konsep yang kedepannya seperti apa. Dan akhirnya ya aku cuman 9 bulan. Karena aku pindah ke perusahaan yang lain lagi. Tapi pada saat sama Tiger Wong sempat bikin event? Sempet, terakhir kita bikin di Malaysia itu konser. Mahal ini? Bukan, Krispati. Wow. Tapi kalau ngomong Dewa alumni, berarti kan bisa dibilang alumni Tiger Wong dong ya? Alumni Tiger Wong. Oh, Bang Akil, Tiger Show. Wih. Pada nyengir lo ya ngomong Tiger Show ya. Kirain Bang Acil Tiger Sprong Brand. Tiger Show ya. Parah lo semua lo pada dewasa semuanya. Tiger Show. Oh itu yang bawa Krispati sama si Seminya bukan yang kesana mas? Iya sama Semi, jadi Krispati sama featuring Semi kan? Jadi ada baru deh tuh mas, kalau nggak salah itu masih baru dari Tiger Wong. Soalnya di YouTube masih suka seliweran tuh si Krispati manggung di Malaysia. Ya itu aku sama Baim dan sama si Arman Maulana. Jadi kita bikin konsep, bikin di Malaysia. Habis itu udahan, Tiger Wong. Apa? Lo cabut setelah konser itu lo cabut dari Tiger Wong. Cabut. Apa yang membuat cabut? Tiger Wong kan makin lama makin besar macam. Sebenarnya di tempatnya Mbak Im tuh aku nyaman gitu loh, tapi ada opportunity yang lebih gede lagi di luar sana. Karena dia kan enggak orangnya kreatif. Besit. Dari ngomong aja kelihatan gesit banget. Iya, besit banget ya kan. Tadi jangan dia malah buka. Gue bilang jangan ya daripada bintang tamu, daripada ngambek, daripada pulang. Udah gue balik aja. Ya. Daripada ada poin mata gue lagi, Bang. Ya minum dulu. Ayo. Agak pahit nih. Bahaya nih. Pahit. Soalnya ini teh pahit bang. Iya. Teh obat. Kalau ingat perasaan gini jadi ingat yang betul. Ini kita ketemu tahun lalu di ini yang lagi. Iya. Padahal enggak air putih doang. Bilangnya air putih. Biasa nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu. Jadi nggak pernah tahu Pak Sandiwara. Oke. Pak Sandiwara. Terus sempet jadi artis manajer juga ya Mas ya? Iya. Aku masih sampai sekarang. Megang siapa Mas? Jadi setelah dari BM aku masuk ke VMC, terus di situ label dan juga ada Millionaire itu satu artis manajemen. Ada Armada, Vikisu, Aura Kasih, Bam. Gerok. Aku Gerok itu setahun ya. Waktu itu aku pada saat itu aku masih di Klasmel sih, pegang Gerok tuh masih di Klasmel, terus dimintain tolong sama teman-teman dari Gerok, Mas tolong dibantu, dan akhirnya ketemu sama Pika Iskandar. Pika Iskandar itu salah satu pembuat hitmaker lah ya di Indonesia ya, ada Agnes, ada beberapa ya.
Dan itu ngajak Mas Anes ini kalau Jirok di pegang Mas Anes jadi sesuatu nih. Ya udah kita pegang dan akhirnya jalan lumayan karena memang aku pikir adalah harus personal branding harus penting. Ya, branding itu penting. Pada saat branding jadi pasti brand akan datang gitu kan. Jadi kita yang membuat satu mengkrit itu. Gue salah nih soal branding gue nih. Kenapa? Lu tau kok. Jadi gak ada yang mau branding gua, kan? Pang lagi brand Aibon, branding rambut. Kayu udah. Tapi itu yang dicari, itu yang dicari itu. Itu yang dicari zaman sekarang. Mau dapat nggak dapat tuh kan gua sendiri. Ada apa? Gua. Iya. Jadi gitulah ceritanya. Oh, sampai sekarang tapi masih megang si Xerox itu, Mas? Aku lebih ke agensi ya. Jadi Xerox udah punya manajemen sendiri, tapi aku tetap bisa menjualkan si Xerox itu sendiri. Terus kita juga ada T5 juga. T5 di aku. Terus ada siapa ya? Balah aku lupa, banyak banget artis aku. Banyak ya? Dan sekarang Aurel Jakarta 48 lah. JKT48. Situ. Terus ini juga kita lagi bikin beberapa proyekan untuk beberapa konser dan juga artis manajemen yang lebih keren lagi ke depannya sih. Nggak berencana untuk bikin sportainment Mas, yang seperti lagi booming saat ini kan. Kalau kita lihat sportainmentnya lagi booming nih, tiba-tiba apa ya, tenis lah. Ya kalau sportainment itu waktu itu ya cuma di tempatnya Mbak Em aja sih. Kalau di sini kayaknya memang target marketnya beda ya, maksudnya memang belum sih. Jadi lo mau bikin tinju antar musisi kah gitu misalnya gitu? Belum, mungkin next bisa ya. Next bisa. Gua kalau dulu dah. Ya, jangan Bang, kalah size banget. Kalah size banget. Biar gua menang. Lu mau lawan siapa? Lawan dia. Kan kecil badan dia gede aja sih gua masih. Kalah size Bang. Ya kan kalau badannya sama kayak gua enggak berani nyari gua ciut. Iya. Kalah size Bang. Terus apa namanya? Lu juga pernah kerja sama bareng sama Mahal ini ya Mas ya? Kalau ngomongin Mahal ini tuh adalah unit bisnisnya di perusahaan kita di VMC itu ada yang namanya Showbiz ya. Showbiz itu emang untuk promotoran. Jadi kemarin kita bikin konser Marcel di Malaysia. Terus kemarin juga ada, aku baru pulang dari Singapura, ada Armada sama si Raja. Raja itu pada saat manggung di Singapura atau di Malaysia gitu ya, katanya sempat hampir diculik itu loh Mas. Oh iya, aku gosipnya gimana sih Mas? Itu gosipnya iya, tapi aku secara detail sempat ngobrol sama Ian, memang itu ada diskomunikasi antara IO dengan si Iannya sih, tapi lebih detailnya aku kurang tahu ya, karena secara informasi aku tahu, tapi secara detailnya nggak tahu, karena memang itu bukan manajemen aku kan. Jadi pada saat Raja mau manggung di Malaysia, katanya dia itu sempat dihadang sama beberapa pihak bodyguard kalau nggak salah gua. Jadi kayak bermasalah gitu, cuman nggak tahu tuh kan masih simpang siur. Ternyata emang bener ya di ada permasalahan pada saat itu. Kalau pengen tahu detailnya seperti apa, Yan, lo datang ke podcast ini dan kita bakal ngobrol. Ian kasih apa yang terjadi di sana. Seno, sini lo. Nah, clear kan? Clear. Harus datang sini. Iya. Diundang deh. Mas Ian. Si Seno tuh kembar sama Bimo. Teman siapa? Bimo kembarannya Seno. Bukan personil juga. Bukan, kalau Seno kan main drum, kalau Bimo main saxophone. Teman gua juga, teman SMP. Oke. Gitu. Terus ya Mahal ini bikin konser apa tuh Mas? Di Malaysia. Kenapa lu sering ke Malaysia Mas? Karena kan satu mungkin ya marketnya kan masih sama nih seluruh rumpun Melayu. Atau kenapa memang di sana tuh jarang konser kah? Bukan, karena emang permintaan besar sekali untuk musik Indonesia, besar sekali. Mungkin di tahun-tahun kemarin itu banyak banget konser-konser yang di sana dan itu sold out. Itu yang kita lakukan gitu kan. Jadi memang banyak dari konser-konser yang udah lo pernah bikin waktu di Malaysia tuh Mas. Yang paling berkesan pada saat bawa siapa Mas? Sebenarnya semuanya event itu berkesan juga buat gue, karena punya experience masing-masing. Beda. Jadi yang bisa lo share deh. Yang gue bisa share itu lebih ke Chris Patti ya. Jadi memang antara menyamakan persepsi si Chris Patti itu sendiri dengan Semi ini memang sulit harus, ya. Nggak sulit, cuman memang komunikasi yang penting. Apapun itu menurut aku nggak sulit. Yang penting komunikasi dengan band apapun itu gitu. Itu yang kita jalankan. Bahkan dulu sempat, karena kenapa aku selalu deket sama teman-teman Chris Patti, karena memang dari tahun 2007 itu tuh udah terus sama gue. Ya, masih sama Hingga. Iya. Itu tur naik bis, men. Gue naik bis dari ujung ke ujung gitu loh. Yang terakhir yang kita buat sama
Pak Albert Megapro itu Padi Ribbons itu kita juga. Bagus tuh Pak Albert. Iya. Kan Megapro. Megapro Honda. Ini Megapro ya kan. Bukan Albert Win. Iya, Megapro. Nanti kapan-kapan kita juga bisa ngobrol. Oke. Nah, tapi kan lu juga bikin nih lagi kayak kalau gue lihat lu aktif di Tangsel Noise apa segala macam. Itu apa kalau mau membesarkan Tangsel atau mau gimana sih? Iya, karena lo mungkin sebagai penduduk Tangsel lo proud of being Kenapa Tangsel. nggak Jaksel? Kenapa nggak apa gitu? Tapi lo Tangsel. Kan ada Kodia, ada kabupaten gitu loh. Enggak, itu sebenarnya kayak playground gua sih sebenarnya. Jadi kayak rumah lo Tangsel. Iya, karena pulang kerja gue nggak ada activity yang menantang gitu, dan Tangsel itu punya opportunity yang gede gitu loh. Lo bayangin seluruh artis itu, Bre, itu banyak kan tinggal di Tangsel. Ya di situ tuh di Tangsel cuman boker doang kan, intinya gitu kan? Iya, tapi tinggalnya di mana? Bukan, maksudnya mainnya di mana? Oke. Iya kan? Iya. Intinya kalau tinggal pasti rata-rata di Tangsel. Jadi ini asal-muasal kenapa lo akhirnya membuat media si Tangsel Live itu, Mas? Jadi yang kedua adalah kenapa gue bikin Tangsel Noise itu. Jadi Tangsel Live itu teman-teman harus tahu itu adalah media terbesar di Tangsel. Oke. Media Instagram terbesar. Ya? Ya Instagram, ada di TikTok juga. Oke. Nah, akhirnya tak bikinin unit bisnis. Ya, namanya Tangsel Live Production. Oke. Iya kan? Muncullah Tangsel Noise itu sendiri. Sebenarnya Tangsel Noise itu kita buat band-band yang nggak dapet di festival teman-teman semuanya. Kan kasihan, men. Iya, benar. Udah latihan ngeband mulu ya kan. Kapan dia manggung, fuck lah gitu kan. Iya. Manggung opening doang yang belum ada penontonnya, Bang, ya kalau kata lu. Iya, benar. Iya, akhirnya gue bikin itu, Ndra. Oh, ada juga dia bikin acara Orama, apa itu lu bikin juga? Orama. Iya, mengasalkan besok di Sang 41. Iya, itu bawa Sang Sumai, Sang 41. Kalau Rock Aroma itu kan Rock Aroma itu kan memang di perusahaan kita, dalam arti di Nojorono Group yang dulu yang aku pernah itu, tapi yang ngerjain bukan aku tapi tim lah. Intinya keren, men. Itu keren. Memang target marketnya kan memang niche ya, tapi memang dapet gitu loh. Gitu. Siapa ya? Les Denjek atau apa ya? Banyak itu, banyak. Pang. Jadi band pang Bandung 5-10 ada ya kan. Tapi Tangsel Noise itu sampai sekarang masih aktif tuh, Mas? Oh, aktif masih. Kita akan jalan lagi di 20 titik lagi. 20 titik di daerah Tangsel doang? Di daerah Tangsel. Jadi itu memang Tangsel Noise itu fokus bikin event musik di daerah Tangsel aja? Iya, tapi kita punya plan yang namanya hanya di Tangsel, hanya di Jogja. Nanti bisa dicek di IG-nya. Kenapa hanya di Tangsel dan hanya di Jogja? Karena itu, tadi kalau Tangsel Noise, ini kan lebih ke circle ataupun community Tangsel. Tapi kalau hanya ini emang saya buat untuk supaya bisa mengambil dengan beberapa kota. Besok ada hanya di Bandung, hanya di Jogja, hanya di Makassar, hanya di Tangsel. Oh, nama eventnya hanya di Jogja. Hanya di Jogja, ada di Tangsel, ada di Makassar, ada di Bandung. Itu nextnya seperti itu. Yang udah jalan adalah hanya di Tangsel dan juga hanya di Jogja yang sudah jalan. Terakhir hanya di Tangsel di mana, Mas bikinnya? Bukan Semarang ya? Kayak lu pernah ke Semarang deh waktu itu yang lu hujan-hujanan. Bukan ya? Jogja itu ya? Beda, itu playlist. Banyak banget. Bukan playlist ya, play apa itu, festival yang kita buat sama Baim juga itu. Iya, yang di Semarang. Di Semarang, itu ada 3 hari sama Bali. 3 hari ya? 3 hari sama Bali, itu habis itu aku berangkat ke Bali itu. Oke. Seru Gitu. banget. Tunggu. Apa, Bang? Udah mau lewat nih. Siapa, Ikdul. Itu. Ini saatnya tentukan pilihan dalam hidup. Melajulah dengan partner terpercaya yang selalu bisa diandalkan. Nikmati sensasi berkendara yang menyenangkan. Selalu berikan kenyamanan dan kemudahan untuk capai berbagai tujuan. Buat setiap perjalanan semakin mengesankan. Honda EM1e, the choice of life.
Nah, lupa itu ngomong apa. Event tadi yang kan pernah digarap. apa bukan. Jadi kan dia kan pernah di kelas main segala macam. Nah, itu event-event apa aja sih? Bukannya kelas, kalau rokok itu identik dengan event-event outdoor, konser gitu-gitu doang. Tapi kalau gue lihat kan tuh ada ke kafe-kafe segala macam yang roadshow kayak gitu. Ini event apa aja sih yang lo jalanin dulu tuh pas ada saat megang brand rokok? Ya, kalau di perusahaan Plasma dulu memang aku membuat satu komitmen waktu itu sama beberapa label ya. Jadi label-label ini kita kumpulin semuanya, yuk kita sama-sama bikin sesuatu loh. Nah, aku bikin namanya Sensasi Hits. Jadi Sensasi Hits itu bisnya di branding, nanti bisa lihat di Google namanya Sensasi Hits, itu di branding sampai ujung Aceh sampai ke Bali, biasanya kayak gitu-gitu. Jadi artisnya siapa aja sih ya, tuker-tukeran, ada dari Warner Musik Indonesia, ada dari Sony, terus ada dari Musika, ada dari Naga Suara. Itu seperti itu. Terus kita juga ada Alec Mandi, kalau tahu. Alec Mandi kayak di Hard Rock itu. Iya, di Hard Rock. Terus kita juga ada namanya Authenticity, udah tahu. Authenticity, itu jazz ya. Ya, kita yang bikin itu tur beberapa kota. Terus pantesan kalau gue lihat Instagram lo ada kumpulan-kumpulan CD sama kaset Class Music ya. Oh, iya. Itu gimana itu Mas, dari Class Sensation tadi akhirnya sampai bikin Class Music gitu. Nah, Class Music itu sebenarnya dulu kita ciptakan memang ya tadi aku selalu pengen membuat wadah gitu loh. Jadi orang-orang kreatif itu community loh ya. Iya, community itu memang penting. Itu penting banget buat brand. Sorry ya kalau aku ngomongin brand ya. Karena brand itu penting community untuk identitinya gitu ya. Intinya ada ke sana ya, untuk awareness-nya, untuk rasa memiliki. Iya kan gitu kan. Nah, akhirnya kita kerjasama dengan label untuk bikin kompilasi misalkan. Ada Sensasi Hit. Jadi band yang bakal tour itu kita bikinkan CD. Isinya ya band-band itu. Dan itu akan kita bagikan pada saat acara. Dibagiin bukan? Kita bagikan, kita bagikan. Plus itu bagian daripada promo radio juga. Jadi tour itu tidak hanya sekedar lu perform, tapi promo radio, promo media, malamnya perform atau sorenya perform, besok pindah ke kota lain lagi. Artinya ke situ. Dengan siklus yang sama. Siklus yang sama. Promo di radio, interview radio, dan perform. Perform habis itu. Tapi kita bikin satu jejak digital atau legacy lah ya. Nama legacy yang kuat, yaitu dengan CD. Gitu kan. CD itu kan kalau dulu kan memang kolektor. Kalau dicari gitu loh. Kalau ke KFC aja belinya harus ada CD-nya gitu kan. Nah, kita bikin seperti itu dan itu banyak banget episode-episode yang kita sudah buat. Terus main ke rumah gua. Apa? Wah, tuh gua ada wall of CD, kaset, plat, segala macam poster-poster. Nanti gua main ya. Iya, gua akan buat itu. Nanti pas tua tuh gua. Bukannya dulu gua pernah nganter lu pulang. Ya nganter pulang tuh, tapi nggak sampai ke rumah, sampai ke atas. Sampai ke atas tuh gua ada musik room gua kayak gitu, musik room. Saya itu tuh buat tua bengong, santuari, baca buku, pakai sarung, nggak kayak gitulah. Itu seru sih. Tadi pagi nggak pakai baju partai. Dulu apa tadi bang? Iya, hadiah beli cat ya kan, kayak abang gua pakai Epson tiap hari baju Epson, baju gratisan. Printer baju printer, nggak ada gaya-gayanya abang gua. Yang bener. Aduh. Itu sih. Terus ke depan rencananya ada event apa Mas yang pengen? Kalau depan sih pengennya ada beberapa yang kita kerjain, terutama kita di Showbiz, di VMC atau di Millionaire kita punya namanya Showbiz. Ya nanti kedepannya bakal ada event-event yang di luar negeri juga ada di Malaysia lagi. Enggak, bisa di Hong Kong, bisa di Thailand, bisa di Jepang, mungkin bisa di Indonesia gitu kan. Itu yang bakal kita jalankan karena memang ya itu kan boleh dong kita berandai-andai dan kita mempunyai visi ke depan, membuat satu narasi yang bagus, tidak hanya sekedar narasi tapi ada implementasinya untuk bikin suatu konser yang keren. Nah, konser keren. Karena lu pernah bikin konser di tengah sawah. Iya. Itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya sih? Mulai yang mulat burung-burung atau apa? Orang sawah ya kan? Enggak. Crazy sih. Crazy. Karena dulu tuh pinggir pantai banyak. Tengah sawah. Itu tengah sawah. Yang nonton siapa? Lu Cobra, kan?
kita bikin seperti itu emang karena pengen Blocking Pen namanya kelas musik di Global TV kita tayang di sana. Jadi ada beberapa lagu, misalkan anggap aja satu episode itu 5 lagu. Ya udah kita tapping gitu kan di sawah itu sendiri gitu dengan lagunya Krisdayanti waktu itu. Jadi pilihlah aku. Nah itu kita tapping tayang di Global TV. Terus besok lagi ada Slang itu di atas gedung, itu kita ada, mungkin bisa dicek juga di atas gedung juga. Terus ada juga Leto itu di tengah laut, di pantai gitu, itu di Bali juga. Jadi memang laut gimana sih nonton Bang? Emang ring ya. Iya, tapi memang tujuannya bukan untuk nonton di situ kan. Emang itu kan tapping kan. Tapping yang akan ditayang di TV gitu. Itu program acara namanya Kelas Musik itu sendiri gitu kan. Dan sekali lo bikin acara di mana donat? Tengah donat. Itu kan oke juga itu kan, tinggal dibikin aja mock-up-nya. Tengah apa? Tengah dibolong ya kan? Ya kan gesang tengah dibentek orang Betawi bilang. Ya kan? Kenapa lu kepikirannya itu untuk bikin di tengah sawah? Maksud gua kan di luar ada aja gitu. Ada aja di atas gedung ya katanya lu bilang. Terus udah pernah kan. Pinggir pantai udah banyak lah gitu. Ya, jadi tengah sawah gitu loh. Sawah itu bukan sawah yang ini ya, yang sembarangan. Itu sawah itu memang di Bali itu ada sawah yang diakui oleh dunia. Padinya itu Papak Sering. Bukan, iya deket Papak Sering itu gitu. Padinya itu tinggi banget. Itu memang konsepnya sama Mas Yoris Sebastian waktu itu memilih tempat itu karena memang unik gitu loh. Karena memang perlu sensasi sih. Jadi kita kalau bikin sesuatu ada something gitu. Ada sensation. Ada message-nya lah ya. Ada message-nya gitu loh. Gitu. Intinya yang bikin sesuatu yang unik, terus orang juga, wih di mana ini? Dan bagusnya adalah sawah itu di Bali itu memang diakui oleh dunia. Dunia itu bagian dari persembahan kita untuk Indonesia sih. Tapi lo kalau ngomong sawah sih sebenarnya buat gue biasa aja. Karena kantor gue juga di sawah besar. Oh iya, sawah besar. Lebih besar lagi. Kan Gunung Sahari jalan sawah besar. Di sawah, di gunung lagi kan biasa sih kalau ngomong sawah-sawah. Itu tahun berapa? Sawah besar. Konser sawah itu tahunnya berapa ya? Itu di 2008-2009 deh kayaknya. Itu udah lama banget sih. 2008-2009 gue masih bocil, baru belajar dia udah beginian, nggak begitu gue masih ceret dia beginian, masih cetek. Orang gue ngelamar di Sigit aja gue ditolak. Ditolak ya? Iya, karena kebodohan. Kurang ajar. Ya kan, biarin nggak apa-apa lah, sudah lah. Ya kan, untung gue nggak di situ. Kalau gue di situ kan nggak mungkin kayak sekarang. Iya. Rezeki nggak ada yang tahu. Jalanin aja. Nggak ada yang tahu. Jalanin kayak gitu. Terus kedepannya mau bikin apa Mas kira-kira nih? Jadi kalau ke depan sih sebenarnya menggedekan Tangsel Noise kah? Membesarkan Tangsel Live kah? Gitu. Kalau aku kan memang kerja di VMC ya, atau di Arts Management Millionaire di Bintaro ya, biasanya kita di Bintaro. Jadi arts management kita lebih pengen fokus ke ngedein artis dulu sih, sama bikin konser-konser yang mungkin nanti di luar negeri atau di Indonesia sih. Tapi kalau tadi ngomongin Tangsel Noise, memang itu aku membantu aja membuat ruang atau wadah untuk band-band yang mungkin lagi promo, ya udah gue siapin wadahnya loh. Band-band baru ya mau. Tapi gue konsisten gitu. Sudah 2 tahun ini dan tahun ini udah deal di 20 titik lagi. Nah, tapi kalau misalnya apa yang sekarang betul-betul lo pegang band gitu, kayak apakah Jerok, apa udah nggak ada yang pegang? Udah. Apa kalau aja di manajemennya aja? Aku tuh kontak person aku tuh ada di Aura Kasih. Di Vicky Lo kapan mau meeting sama orang kasih? Gue ketemu. Foto pada senyum semua tuh. Ada di tadi orang kasih disebut. Berarti kesini dong nih orang kasih. Wah, lu gemeteran gua. Boleh ya. Wah, aduh janganlah Bang, jangan Bang. Marilah berdansa denganku. Lucu ya. Lucu banget. Sambil naik Udah, traveling nggak Bang? Enggak. Pokoknya semua orang kasih datang. Kapan orang kasih datang? Bulan depan. Wah, gua nge-gym dulu ya Bang. Biar jualan juga gua dagang. Bener Bang, pasti itu kan ditarik. Ya maaf Bu, kalau ya ada hilaf-hilafnya dikit. Ya maksud gua hilaf, boleh enggak. Boleh ngapain? Itu cuma omongan aja. Iya, kamu juga buat gimmick. Ya kan? Bener kok Bu, enggak bener. Enggak bener apa yang diomongin sekarang. Iya, tapi diaminin aja bareng-bareng. Orang kasih. Terus ya kan? apa lagi, Mas?
Iya, intinya pengen buat besarin artis manajemen dulu ke depannya. Terus dan next bikin epic baru kali ya buat teman-teman ekosistem, dan pastinya di podcast ini kan kita juga bisa kerjasama ya. Boleh ya. Jadi mungkin 20 titik berikutnya Tangsel ya. podcastnya nggak ada di sini, Wih. tapi di seluruh kafe Tangsel. Tangsel ya. Tangsel ya. Podcast tour. Wah, itu keren banget tuh. Itu narasinya ini, men. Iya sih. Iya. Tapi gue capek kayaknya. Jangan. Nanti itu gitu Bang. Iya. Itu kan acara Tapi kan di Tangsel. Di Tangsel. Ke Pamulang, Bintaro, BSD, gitu aja udah. Dan acaranya kita kan sebulan cuma 2 kali. 2 kali. Aman. Ya aman. Pasti ibu gua bangga tuh. Wah, anak gua. Tangsel Pride ya. Ada ini nih Bang, ada billboardnya nggak? Oh, ada. Ada. Kita kerjasama sama Gen FM. Terus masuk brosur Unpam. Iya. Universitas Pamulang. Oh, bisa. Jauh. Loh, kita bisa undang kok dia. Oh, Nonton kan? podcast. Live, ya kan? Iya, live. Itu bisa banget. Waduh. Ya bisa. Jadi Sambil kita di siapa? Bisa ditinggalin, Keren Bang. kagak, kok kagak ya kan ngomongin ngelantur. Jadi sebelum Bener kagak. Iya bener enggak. sebelum onstage talk show dulu sama kita. Oke. Langsung, Boleh. onstage. Kita wawancarain dulu kayak Ya iya dong, iya. Wih, jangan-jangan tuh jadi manajer kita lagi. Bisa Kayak jadi ada ini jualan nih. ini. Ya kan? Bisa nih. Bisa. Wah, kayaknya udah siap-siap mau resign dah. Ya. Jadi artis lah. Sorry nih, Bos. Mau jadi artis, Bos. Ya kan? Amin ya Allah. Satu Indonesia bilang amin. Amin. KFC aja kalau kenal Sandar umur udah tua baru kaya. Sukses ya, Bang, ya. Kalau gue segini jadi artis ya kan. Amin. Kan tuh almost famous. Iya benar-benar. Siapa tahu yang sekarang beneran jadi famous ya Bang ya. Dan aku Iya. jamin Iya. sih, udah nanti setelah podcast ini kan kita pindah ke Tangsel. Jadi apa namanya podcastnya? Brosis bercanda. Apa? Brosis bercanda. Brosis bercanda tour tuh Tangsel, dan habis itu ke Bandung, habis itu ke Jogja. Itu pasti jadi artis. Wuh, Yakin tuh. gila. Oh, gue deg-degan. Gue bukan deg-degan apa ya, demi Allah nih, bukan deg-degan apa. Kan lu kan juga megang artis, ya kan? Takut grupisnya. Gila, gue tuh aduh itu doang, gue yang lain enggak ada. Narkoba apa segala macam enggak. Omongan Gue takutin. Yang pas omongan si Ricky Padi. Apa lope. Oh, Andra mah bagian seleksi grupis. Tahu nggak? Dulu tuh Pakai gua- seleksi grup. masih ingat nggak? Gue Apa? tuh yang tukang seleksi SPG dulu. Masih ingat kan? Iya. Ya kan? Lu juga kan? Enggak, gue nggak pernah. Iya. Enggak, gue nggak pernah. Gue dulu seleksi SPG Enggak. Dia seleksi SPG Honda. Enggak, gue nggak ikut. Enggak ikut, gue nggak pernah ikut. Dia nggak ikut. Gue nggak pernah ikut yang kayak gitu. Karena kalau SPG itu ya gampang lah ngomongnya. Ya. Bukan, kan bini gue juga sama kerjaannya. Oh, iya. Daripada dari SPG ke si Honda habis SPG sini ngoceh, ya rame. Kok gue udah jadi artis, grup entertainment gue kan famous, ya tapi kan? kan- Masuk entertainment. Iya. Nah kalau nggak SPG nggak masuk entertainment kan? Enggak. Nggak, itu Sorry, maksudnya man. positifnya. Positifnya adalah kita mengkurasi orang-orang yang bagus untuk menjadi brand identity di produk. Arahnya ke situ kan. Tapi kalau ngomong-ngomong seleksi SPG, gue pernah dapet award, men. Apa Kalau tuh? kan bini gue di mana? Ford kan? Ford, gue di Honda. Terus dia cerita kan, gue mau nyari SPG gini gimana caranya? Oh pilih yang begini nih, lo pilih yang bule segala macam. Yang lain pakai lokal, lo pakai bule buat Ford. Waktu itu kan Ford Focus sama Ford apa gitu, gue lupa ya kan. Terus dapet men awardnya, ya gue nggak dapet. Yang naik gue agak. Ya kan ya, Tapi kan apa-apa lah. balik lagi, berarti emang lo orang di balik layar. Iya, balik balik lagi. Emang nggak jadi artis dong gue jadinya. Ya. Aku pengen jadi artis. Kan kemarin. Kemarin. Nah, sekarang lu mau jadi artis nggak? Tuh ditawarin Pak. Ya gue bingung jadi sapaan, gue cuma hobinya jagonya jago ngoceh doang. Ya kan gak jago apaan lagi, main alat musik enggak, nyanyi enggak, sama ngebohongin orang. Jualin barang jago. Jual barang, ya kan jual bukan ini nyanyi. Ditanya mau jadi artis apa enggak? Siapa gua? Mau dong. Anak gua aja lah. Kayak gua enggak, gua profesional aja lah. Ya kan? Tapi kalau jalannya begitu ya mau diapain lagi? Iya. Kalau udah suratan, kalau masalah kalau udah suratan. Udah takdir. Iya, Gua tidak suratan. kepang gua enggak kepikiran gua. Iya. Bodo amat lah. Belum. Belum. Apa lo mau enggak? Belum. Hah? Tapi lo mau enggak? Ya mau aja
Ya mau kan, pasti lo gak pernah pengen lagi. Iya. Pasti kalau lo jadi artis dia omelin lagi sama gua. Iya. Itu level. Iya. Dikit agak. Gak ngomong kerjaan. Enggak, udah ngomonginnya. Besok kita manggung nih, Ya udah yuk kita dalemin dah. Kita seriusin dah. Mulai nyimpi nih. Kita bikin gosip kantor ya. Kita mau jadi artis. Jadi buat Artis. teman-teman Wahani yang saya nonton, jadi karena kita belum kenal, mumpung kita belum terkenal jadi artis, masih ada kesempatan foto-foto minta tanda tangan. Nah, tapi kalau minta tanda tangan gue mah banyak. Sering. Kasbon. Kasbon bos, ya kan. Generasi kasbon. Ya, ntar lama-lama voucher kasbonan gue di frame. Dulu nih Andra nih. Aduh. Mantap. Gila. Mimpi semuanya deh. Gak apa-apa. Ya terserah gua, ya biarin. Ntar kan gue butuh asisten buat catet-catetin dulu. Iya, lu mau kayak jadi asisten gua? Enggak. Ya. Saya nggak mau. Nggak mungkin. Lo sekarang mau di sini. Tapi jadi asisten gua. Jepel aja masih. Mau Bel? Mau dong. Lo nggak diajak, lo nggak diajak. Lu nggak ada. Lo soalnya ketawa-ketawa mulu lu, main handphone mulu lu. Etep jangan. Tidur mulu. Iya, betul. Aduh, Habis nih. Udah. Ya udah kita mau Udah deal ya? Berarti udah deal kan? Deal. Jadi podcast ini, episode ini salah satu bukti bahwa kolaborasi itu penting. Wah, benar. Iya kan? Benar. Dan itu yang bisa membuat sesuatu brand itu jadi ya kolaborasi dan konsisten. Wah, benar. Hal yang dilakukan sama si Andra juga ya sebenarnya. Nah, yuk, Sadar nggak sadar apa yang lo lakukan untuk nge-brand produk lo yang namanya Honda itu sama halnya dengan gue gitu. Nge-brandin dulu waktu zamannya di Klasmen itu intinya cuma konsisten gitu loh kan. Konsisten. Episode pertama misalkan ada kurang, episode kedua ada kurang, episode ketiga itu perbaikan. Episode keempat itu udah sama kayak kita bercanda. Awal-awal gue bercanda itu gue bilang ke teman gue paling 3-4 episode kan kayak si Odek bilang. Sekarang nih episode yang udah tayang 61. Wow. Dan di episode 61 ini bukan ya. Ini episode 63. Jadi kita bikin namanya 63 Space. Loh ini apa ya? Cikal bakal untuk kolaborasi. Jangan, kalau 63 esrek gitu. 63 srek. Jadi kalau baca 63 gesrek. Mantap gua kalau bikin dia. Cocok jadi artis. Kita closing nih begini nih. Tapi seru. Udah besok kabarin CV ya. Ya kan? Di bawahnya kan calon artis. Pekerjaan calon artis. Terus manajemennya di gua. Enggak apa-apa, bebas gua yang penting jadi artis. Penting duit, jadi duit aja. Iya, jadi duit aja dah gua. Kejual aja pokoknya kita. Oke deh, Brosis, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita. Terus kalian bisa dengerin juga di Spotify dan di Noise. Sampai jumpa di episode berikutnya, Brosis. Thank you, Woi. Thank you. Thank you banget.